Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran hari ini. Yang pertemuan sebelumnya, ada masalah? Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Soal apa ya? Yang dua. Kenapa nih suaranya nggak jelas? Iya, Pak, udah. Yang dua arah sama yang satu arah, Pak. Perhitungan alfanya, Pak. Mau tanya soal yang dua arah. Kalau yang dua arah tuh alfanya tuh dibagi dua atau tetap kayak yang satu arah, Pak? Oke. Ada lagi? Kira-kira ini ya. Soal yang ini kan ya. Ini satu arah, dua arah. Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya minus itu, dia ngitungnya tetap minus atau enggak? Makasih. Coba kita satu-satu dulu ya. Enggak, Pak? Kita satu-satu dulu yang bahas yang satu arah dengan dua arah pada alfanya. Kita ambil kasus yang ini kan yang kasus dua arah ya. Setelah ini baru kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, yang ini. Kira-kira gimana? Yo sama dengan ada yang tahu? Halo? 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 Assalamualaikum? Halo? Yang ini ya? Halo? Saya pindah dulu deh. Kayaknya sinyalnya kurang bagus. Pindah ke sumber. Oke. Halo? Ya, Pak. Oke, udah bagus ya? Sudah, Pak. Ya, udah, Pak.
Baik, kita lanjutkan. Saya coba bahas yang ini dulu. Yang ini ya. Ini kasus satu sampel dengan apa namanya? Pengujian hipotesis dua arah. Maka mu sama dengan 80. Berarti yang bawahnya Tidak sama dengan. ya, tidak sama dengan. Kemudian alfanya berapa? 10%, 0,1. 10% atau 0,1. Kemudian yang ketiga apa? Statistik uji. Statistik uji, Pak. Oke, statistiknya dapat berapa kemarin? Teh hitungnya 2,09. 2, saya nggak hitung ya. Anggap saja ini kalian udah bisa lah, karena jawabannya kayaknya sama semua. Atau perlu kita hitung dulu? Nanti kelamaan nggak ya? Insya Allah benar ya? Iya, Pak. Insya Allah. Yang keempat, batas kritis. Nah, ini yang kita coba mau bahas. Oke. Di pertemuan sebelumnya itu ada kaidah begini. Ini ya, atau yang sebelumnya itu saya pakai slide-nya yang mana ya? Yang ini ya. Nah, jika H1-nya itu tidak sama dengan, maka tolak H0, T hitung nilai mutlak dari T hitung itu lebih besar dari T, kali tolak H0. Di mana alfanya dibagi 2. Di sini gitu ya. Betul ya? Betul. Sekarang kita lihat yang di sini. Oke, berarti T tabelnya Oke, tabelnya caranya begini. Nah, ini saya buka dulu ini. Oke. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi, kalau kita mau pakai tabel satu arah, oke, berarti alfanya dibagi 2. Kalau kita pakai tabel 2 arah, maka alfanya tidak usah dibagi 2.
Paham nggak? Paham, Pak. Oke, jadi misalnya ya, kalau kita pakai pakai tabel satu arah, berarti yang ini alfanya berapa? 0,1. Berarti dibagi 2, berarti berapa? 0,05. Berarti yang ini kan? Ini. Sekarang kalau kita mau pakai tabel yang 2 arah, alfanya tidak usah dibagi 2, berarti yang mana? 0,10. 0,10. Iya, Ini berarti. Sama kan? sama. Iya, kalau ke bawahnya kan sama, N dikurangi 1. N-nya berapa tadi? 10 ya? 12. Maaf, saya lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, betul 12. Berarti 11 ya? Iya, Pak. 11, 1,796. Yang ini. Ada pertanyaan nggak? Di situ doang kan masalahnya? Maaf Pak, Ya. kalau boleh saya lihat lagi ya video penjelasan tahun kemarin gitu ya. Siap. Mudah-mudahan nggak salah kalau misalkan saya salah gitu ya. Tolong dikoreksi. Nggak salah. Tenang aja. Kemarin itu saya sempat lihat kalau misalkan pada video Bapak memang pada daerah kritis yang langkah keempatnya itu yang uji hipotesis 2 arah ini memang alfanya tidak dibagi 2. Tetapi saya melihat lagi di sumber lain, Pak. Di sumber lain itu dikatakan bahwa kalau misalkan uji hipotesis 2 arah itu alfanya dibagi 2 dan misalkan tadi alfanya 10%. Jadi 0,1. Berarti kan alfanya dibagi 2 jadi 0,05 pakai tabel yang 2 arah. Tetap untuk mencari dB-nya N-1. Berarti kan alfanya 2 kali. Kenapa? Berarti dibaginya 2 kali dong. Ya, kamu pakai tetap yang 2 arah, tapi tetap dibagi 2 gitu maksudnya. Iya, Pak. Sumbernya mana? Sumbernya pakai pokoknya statistik. Di YouTube. Nggih. Statistik. Mudah-mudahan saya yang salah. Tapi Mana? Yang mana? pokoknya pencariannya itu gini. Statistika uji hipotesis 2 arah. Nggak apa, kita ini uji hipotesis suatu arah. Ini ya, gini ya. Kelihatan kan YouTube ya? Yang mana? Ini. Yang atas bukan? Halo? Iya, Bapak, kelihatan YouTube-nya. Itu Bukan. yang paling atas, Pak. Yang paling atas. Kita lihat sama-sama. Suaranya nggak ada, Pak. Oh iya. Itu berarti harus saya stop ini dulu. Share-nya gimana? Oh iya, share sound juga. Lupa. Bentar. Itu ada 2 Ada ya. sekarang? Yang pertama adalah uji hipotesis satu arah ya. Kalau di SPSS biasanya tandanya adalah lebih besar ya. Lebih besar. Sedangkan hipotesis arah kanan itu kan ada X positif, ada kita belum tahu arahnya ya. Kalau tadi kan jelas
H1 hipotesis satunya dia lebih kecil dua arah ini ya. Kita tidak mengetahui arahnya ya, apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil. Tapi kita meyakini ya, kita menduga bahwasanya penggunaan pupuk organik itu H0-nya apa ya. Nah, hitungnya itu berada di daerah divisi perencanaan di perusahaan 150 ton ya. Uji hipotesis yang dia ini ya, garis tepat ini adalah menunjukkan H0 diterima ya. Nah, 10 ton ya. Dari peningkatan produksi PT Makmur Sentosa tersebut benar adanya apabila menggunakan dia pakai taraf nyatanya 5% ya. Iya, Ya, Pak. Oke. taraf nyata sebesar 5%. Nah, di sini ya hipotesisnya jelas di sininya. Nah, dia berada di sisi kanan ya. Kita lihat nilai Z besar itu dilihat dari rata-ratanya tadi. Rata-ratanya tadi kan berapa? Nah, rata-ratanya tadi itu perkuliahan ini walaupun sehingga kita berarti kesimpulannya ya, rata-rata produksi beras di penerimaan H0 ya, dia negatif. Setelah kita tabelnya di sini kita menggunakan alfa per 2. Jadi kalau tadi itu alfanya 0,05 ya. Nah, di sini 0,05-nya dibagi 2. 0,05 dibagi 2 berarti menjadi 0,025. Setelah kita lihat di tabel Z, nilai Z tabel 0,025 itu adalah plus minus 1,96. Maksudnya itu plus minus itu nanti saat dia berada di sisi kanan dia positif, saat ini dia salah. Uji Z itu harus diketahui rataannya ya. Bukan standar simpangan bakunya, standar deviasinya dari populasi. Oh iya. Satu. Yang kedua, tabel berada di sisi kiri dia negatif. Dia pakai ya. rumusnya uji T ini. Karena di sini pakainya dia S. Harusnya dia pakai apa? Ayo. Nah, sekarang menentukan daerah keputusan. Jadi ya, kalau uji dua arah, kita dapat mengambil kesimpulan di arsir yang sebelah kanan maupun di arsir yang sebelah kiri ya. Kita lihat nilai Z hitungnya dia adalah minus 3873, berarti kita bergerak di daerah arsir yang sebelah kiri. Nah, minus 3,873 ini dia di daerah penolakan H0 atau di daerah penerimaan H0. Ya, dia berada di daerah penolakan H0 ya, yang sini ya. Nah, kalau H0-nya ditolak berarti H1-nya diterima. Berarti kesimpulannya ya, rata-rata produksi beras di PT Maju Jaya ini tidak sama dengan 30 ton ya. Tidak sama dengan 30 ton ya. Nah, untuk jumlahnya berapa ya, tidak sama dengan 30 ton itu lebih kecil atau lebih besar, itu dilihat dari rata-rata adalah 25 ton ya. Berarti 25. Siapa tadi yang ini di pas bagian apa yang menyatakan bahwa alfanya udah benar nih dibagi 2. Berarti dia pakai tabelnya satu arah. Rofi Udin. Rofi, di bagian Iya, mana yang menjelaskan bahwa dia pakai tabelnya tetap yang ya sebelumnya maaf tadi pada bagian ini ya alfanya tadi kan 5% tabel. Ya. Alfanya benar tetap dibagi 2. Alfanya tadi 5%, 0,05. Nah, dibagi 2 jadi 0,025 tadi di situ Pak dijelasin. Iya. Iya itu benar. Nah, maksud saya di mana penjelasan yang dia tetap menggunakan tabel 2 arahnya. Paham nggak maksud saya? Iya. Tidak ditunjukkan memang di situ. Nah, jadi gini ya,
biar ini juga, ya nggak apa-apa kalau saya salah juga nggak apa-apa dikoreksi. Saya senang malah. Kalian bagus, banyak referensinya. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa sebenarnya tabel itu hanya ada satu arah. Ini tuh sebenarnya modifikasi aja untuk mempermudah. Jadi asal muasalnya tabel itu hanya adanya satu arah. Nah, karena tabelnya hanya ada yang satu arah itu, maka alfanya dibagi 2. Oke? Jadi alfanya dibagi 2. Makanya tadi saya bilang 0,1 dibagi 2, 0,05. Ini kalau pakai tabel yang satu arah. Nah, karena kita sudah punya tabel yang 2 arah, ini sih sebenarnya cuma tambahan aja untuk memudahkan. Kita tidak usah dibagi 2 karena dia sudah 2 arah. Maka di 0,1. Jadi sebenarnya sama aja. Gitu kira-kira. Oh iya iya iya. Siap Pak. Mohon maaf nih Pak. Enggak apa-apa. Namun saya salah juga itu. Biasalah koreksi. Dosen juga kan bukan malaikat. Jadi gitu ya. Jadi tabel itu memang awalnya itu memang hanya ada tabel satu arah saja. Maka di rumus-rumus yang kalau ada yang punya buku Walpol, ada yang punya nggak buku Walpol? Punya saya dulu kayaknya dipinjam terus nggak balik. Itu tabelnya hanya satu arah. Di belakang biasanya tabel itu. Nah, itu tabelnya hanya ada satu arah, tidak 2 arah, tidak ada yang begini nih, modifikasi seperti ini. Jadi dia itu memang ininya apa asalnya. Nah, sehingga ada rumus bahwa alfanya dibagi. Gitu kira-kira ya. Jadi tetap acuannya ini yang paling atas ya Pak ya? Iya, asal muasalnya tetap yang atas. Siap, siap. Oke. Baik. Clear ya? Clear, clear. Oke. Sekarang kita tadi pertanyaan dari siapa tuh? Yang kedua dari Arifah ya? Iya, Gimana, Pak. Pak? Iya, Pak. Kalau misalkan hitungannya ada yang minus gitu, dia tetap pengaruh atau enggak ya, Pak? Oke, itu soal nomor berapa? Yang apa ya? Yang nomor 4 ini, paling terakhir. Oke, sekarang kita nomor terakhir tuh minus ya? Oh, ini. Yang ini. Itu, Pak. Yang ini. Ya. Ini minus. Iya, ada hitungan minus. Oke. Sekarang kamu lihat. Di sini nih, di sini di mana ya? Yang udah saya jelaskan panjang lebar di sini. Ini saya sudah jelaskan kan ya sebelumnya ya? Halo. Udah. Oke. Ini kan lihat nih. T hitung itu dicari nilai mutlaknya. Iya. Jadi apakah minus kalau di 2 arah sebenarnya nggak pengaruh. Minus positif itu nggak ngaruh. Tapi kalau yang di satu arah itu pengaruh sekali. Pengaruh banget. Karena yang di 2 arah itu kan kanan kiri ya. Jadi kalau dia yang ini patokannya itu nilainya aja. Jadi sebelah kiri penolakan H0, sebelah kanan penolakan H0. Jadi positif, negatif sama saja. Gitu. Baik. Ini juga sudah jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah ya. Terus belajar ya, cari dari referensi yang lain boleh. Silahkan. Sekarang zamannya udah canggih, tinggal buka itu aja ya. Ya YouTube ya. Tahu segala hal, ada segala hal. Oke, kita lanjutkan materi hari ini.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan tugasnya udah selesai semua ya. Saya kayaknya yang baru dikirim itu kelas apa gitu. Nanti saya di grup PJ aja deh. Kayaknya linknya ada yang belum terkirim ya, yang tugas Iya pertama. Pak, kelas A ada karena ada yang belum siap Pak. Nah, Jadi gini PJ, kalau misalnya ini jangan mempersulit diri. Teman-teman, kumpulkan maksimal ini. Setelah itu silahkan diurus sendiri. Udah begitu aja PJ. Jangan terlalu mengakomodir, tapi merugikan yang banyak gitu ya. Kan iya Pak. sama-sama waktunya 1 hari 1 malam itu 24 jam kan? Iya, saya udah bilang deadline-nya hari Selasa jam 12, tapi Nah, masih banyak udah. juga yang belum siap Pak. Iya, tinggal aja. Silahkan urus sendiri ke Pak Amir. Kita saya tolak. Biar dia jadi pelajaran hidupnya gitu. Enggak, masa harus ditoleransi tuh. Oke lah, kira-kira gitu ya. Kita lanjut ke pertemuan hari ini itu tentang apa ya? Oh, yang ini. Oke. Saya sewaktu mahasiswa statistik bahkan, dan apalagi kalian pasti akan bertanya, Pak, kalau kita analisis itu sebenarnya pakai analisisnya yang mana sih, Pak? Kepikiran kayak gitu? Kalau ada data, kita analisisnya pakai apa, Pak? Biasanya. Pernah kepikiran kayak gitu? Nah, yang harus diingat bahwa statistik itu sama aja kayak misalnya apa? Ngobatin orang sakit seperti yang saya bilang. Datanya beda, analisisnya beda, kasusnya beda, analisis statistiknya juga beda. Ya, statistik hitung kan yang sering ditanyakan. Oke, satu, makanya pelajari tentang kasusnya. Ada kasus, ada data, gitu ya. Oke, kita coba yang kemarin itu adalah kasus satu sampel dengan datanya yang kontinu dan syaratnya harus normal. Nanti kamu coba baca-baca ya. Maksudnya Pak Amir data normal itu kayak gimana? Cari-cari di YouTube, nanti kita diskusi lagi. Ya mudah-mudahan itu pengayaan saja ya. Nah, apa namanya? Yang harus diingat adalah tentang case-nya ya, kasusnya ya, kondisinya ya. Yang pertama kasus satu sampel. Jadi ada sekelompok mau kita uji. Nah sekarang itu ada dua. Ada dua kelompok nilai. Kelompok nilai itu mewakili representasi dari sampel dan dia mewakili dua populasi. Maka dia dikatakan dua populasi. Oke. Nah, pengujian nilai tengah dua populasi ini ada dua bagian. Yang pertama saling bebas, yang kedua saling berpasangan. Contohnya, saling bebas itu misalnya saya mau membandingkan, misalnya masih dengan kasus yang sama misalnya, apakah saya mengajar itu berhasil atau tidak? Saya bandingkan misalnya anak mahasiswa MD dengan anak mahasiswa Kesos misalnya ya. Karena saya juga mengajar di Kesos. Nah, kan ada dua kelompok. Mahasiswa MD, mahasiswa Kesos. Nah, itu disebut dengan dua populasi yang saling bebas. Kemudian bisa juga apakah saya mengajar di MD itu berhasil atau tidak? Kalau yang pertama saya punya patokan nilai,
ada patokan nilainya. Misalnya yang kemarin itu misalnya patokannya misalnya 70, nilainya 70. Nah, sekarang dengan cara dibandingkan, nyari pembanding. Atau cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu adalah Tidur. Jam berapa mulai? Tidur di atas sama belajar di atas kasur yang ngantuk awalnya. Belajar sini. iya, jangan di atas kasur. Peri. Oke. Jadi yang ketiga itu adalah before after. Sebelum saya mengajar, misalnya di awal perkuliahan, saya tes kalian tentang statistik. Wah, saya tes. Satu kelompok nilai kan? Setelah saya pembelajaran, akhir semester saya tes ulang. Nah, itu gimana hasilnya? Nah, itu disebut dengan before after. Pretest, post-test. Ada pretest, ada post-test. Itu disebut juga dengan pengujian nilai tengah dua populasi yang saling berpasangan. Gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Pengujian nilai tengah dua populasi yang saling bebas. Yang pertama, setiap populasi diambil secara acak, berukuran tertentu. Jadi kalau saya ambil dua kelompok nilai, mahasiswa MD dengan mahasiswa KESOS. Jumlah mahasiswanya boleh sama, boleh beda. Misalnya MD karena banyak, saya ambil misalnya datanya 60. Kemudian KESOS misalnya karena lebih sedikit, saya ambil misalnya 50. Itu boleh. Tapi kita harus punya argumen ya. Kenapa datanya ambilnya 60, kenapa di KESOS biasanya ambilnya 50. Kemudian pengambilan kedua sampel harus saling bebas. Nggak mesti misalnya kalau di MD urutan pertama, kan masih ingat ya simple random sampling ya. Di MD misalnya pertama, terus kedua, kemudian di sana juga pertama, kedua, dan nggak boleh misalnya kalau ngambil nilai itu ranking dulu baru diambil, itu nggak boleh, harus betul-betul diacak ya. Tujuannya adalah menguji parameter mu1 sama dengan parameter mu2. Jadi ada dua kelompok ini, kemudian ini nggak ada hubungannya, acak dan saling bebas. Jadi kita ambil sampelnya dari MD, diambil sampelnya dari KESOS, diambil sampelnya. Sehingga kita punya dua kelompok sampel, sampel pertama dan sampel kedua. Ingat bahwa datanya harus menyebar normal. Oke ya. Oke, ini lumayan nih. Lumayan biasa aja sih. Hipotesisnya ya, kita mulai dari hipotesis. Karena langkahnya ada berapa? Coba saya tanya, langkahnya ada berapa? Siapa ya? Langkahnya ada berapa? Faiz. Faiz Habib. Ada nggak orangnya? Halo Faiz. Faiz nggak ada orangnya nih. Siapa lagi ya? Faiz nggak ada ya, fix ya, nggak ada. Tasya. Halo Tasya. Tasya juga tidak ada. Kita lanjutkan. Wah, ini berarti setor ini doang loh. PJ-nya siapa PJ-nya? Saya, Pak.
Dicatetin tuh yang dipanggil Oh iya. yang respon. Siapa? Ayah, aku punya apa? Tada! Ini. Urai. Mana? Terus siapa lagi ya? Dinda Lutfia. Dinda PJ-nya siapa Dinda? Cinta, Nabila. Saya Pak. Ini lagi dicetin Pak yang lagi off cam. Jangan, biarin aja. Kasih catatan aja. Nggak masuk. Ya Pak, baik. Jangan. Yang Tugas tadi kamu Bapak- selesai ngasih tahu hari ini ada perkuliahan. Sisanya biar urus masing-masing. Itu tadi yang Bapak panggil Dinda siapa ya Pak? Dinda Lutfia. Baik Pak. Inilah. Pada nggak dianggap nggak hadir saja. Kalau kan nggak bisa juga kita misalnya terlalu banyak alasan, misalnya nggak ada sinyal gitu. Nanti saya minta catatan itu ya. Cinta sama Nabila ya. Catatan Oh, iya. yang hadir buat hari ini Pak. Iya, Baik Pak. karena formatif itu biasanya sangat besar pengaruhnya. Jarang yang misalnya nilainya dapat full untuk UTS sama UAS. Sekarang sebenarnya udah lebih mudah ya UTS, Bos. Coba tanya sama yang sudah-sudah tuh, yang dulu masih offline. Gimana mereka udah kerja belajar mati-matian juga. Untuk lulus itu susah. Dan saya sebenarnya nggak mempersusah, soalnya sama yang sudah diajarkan. Tapi pas diajarkan itu ngerti, ya giliran diujikan nggak ngerti. Itu problem tersendiri kan. Ya saya nggak punya instrumen untuk seperti offline. Ya harus dipikirin juga ya, gimana caranya. Tujuannya bukan apa-apa, biar kalian paham. Dan saya ujian selalu open note ya, nggak pernah open book, open note. Jadi kalian tetap harus belajar dulu sebelumnya, bikin catatan, baru ikut ujian. Jadi saya nggak pernah open book, open note. Ya, ini dia ya. Jempol doang. Saya mute Pak soalnya. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Langkahnya sama, ada berapa? 5 Pengujian hipotesis, ada 5. Ya. 5 Pak. Pengujian nilai tengah dua populasi juga sama langkahnya ya. Hampir sebagian besar kita ya untuk memudahkan kita lah bahwa ada 5 langkah. Cukup 5 langkah kan? Termasuk jodoh juga cukup 5 langkah. Udah meninggal Pak penyanyinya. Update sekali Ropi. Baik, kita lanjutkan ke sini. Yang pertama hipotesis. Nah, ini ya, kalian coba perhatikan baik-baik ya. Saya coba perbesar. Di sini H0-nya μ1 dikurangi μ2. Lebih besar sama dengan D0. D0 itu adalah selisihnya ya. Selisih μ1 μ2. Pak, apa boleh dibalik nggak? μ1 dikurangi μ2 atau μ2 dikurangi μ1? Boleh nggak? Boleh aja. Kan ini persamaan persamaan biasa. Ya. Kayak misalnya gini nih. Yang ini ya, misalnya nih.
Saya taruh sini. Kan ini kalau ini pindah ruas jadi plus kan? Jadi begini kan? F. Iya, Pak. Ini. Jadi gitu kan ya? Ya nggak? Boleh kan? Oh iya. Ini hilang. Nah sekarang ini kalau pindah ruas ke sana. Minus. Gitu kan? Berarti di sini berapa? Nih. 0, 0 ya. Nah sekarang ini pindah. Pindah ke sini. Jadi minus kan? Iya, Pak, benar. Ini baru nongol nih Tasya nih. Tadi kemana aja? Baru ngerespon. Tapi kalau di sini mau jadi plus, maka di sini berbalik arah. Paham nggak maksudnya? Ini minus. Paham, Pak. Nah, kalau misalnya ini mau jadi plus, ininya tinggal dibalik kan? Ya. Ini jadi plus, ini jadi berbalik kan? Kira-kira gitu ya. Maksud saya adalah, bagaimana kalau misalnya mu1, mu2 dikurangi mu1 itu boleh. Nanti kita coba apa perbedaannya. Kapan kita menggunakan mu1 dikurangi mu2 atau kapan kita menggunakan mu2 dikurangi mu1. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang satu arah, mu1 dikurangi mu2 lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan D0. Ini sebenarnya D simbol dari selisih, apa sih, deviasi atau apa gitu. Tapi simbolnya kayak gitu ya. Kayak apa sih? Itu kalau yang satu arah. Nah ini kalau yang dua arahnya. Dua arahnya berarti pakai sama dengan ya. Kemudian kalau ragam populasinya diketahui pakai uji Z, ini kita untuk sementara diabaikan saja. Nah itu harus diingat. Nanti saya coba kasih komen di video yang tadi bahwa uji Z itu harus menggunakan ragam. Kalau nggak pakai ragam ya, kalau nggak ada ragam populasinya, maka dia harus pakai uji T. Terus ya nantilah ya, saya takutnya terlalu melebar, kamu jadi pusing. Kalau masnya ini nanti kita pelajari sendiri. Ya. Oke. Kalau ragam populasinya tidak diketahui, maka kita pakai uji Z ya. Oke, rumusnya adalah karena di sininya mu1 dikurangi mu2, maka di sininya X bar 1 dikurangi X bar 2. Oke. Ini harus konsisten nih. Kalau ini begini, maka ini harus begini. Kalau di sininya mu2 dikurangi mu1, di sini X2 dikurangi X1. Paham ya? Dikurangi D0 dibagi S X bar 1 X bar 2. Di apa namanya standar deviasi dari dua populasi ini. Dua data dari sampelnya ini. Karena dia pakai X bar ya. Nah, yang bawah ini rumusnya ini. Kalau asumsi ragam. Oke, ini lihat. Ini kita asumsikan ya. Ini bukan ragam yang sebenarnya, tapi diasumsikan. Jadi misalnya begini deh, kira-kira gambaran umumnya ya. Saya mau membandingkan misalnya MDA dengan MDB.
Atau yang tadi misalnya kasusnya itulah MD dengan Kesos. Nah, kita bisa asumsikan sama, berasal dari varian yang sama. Karena sama-sama misalnya dari keilmuannya misalnya sosial. Tapi kalau saya membandingkan misalnya MD sama anak matematik misalnya. Nah, itu kita asumsikan ragamnya berbeda. Paham ya? Belum? Ada orangannya? Oh, ada. Ada. Nyalain aja, tapi kalau nggak berisik nyalain aja, nggak usah di-mute, nggak apa-apa. Berisik-berisik dikit nggak apa-apa lah. Oke, Pak. Kan jadi ketahuan ada yang belajarnya sambil tiduran. Oke. Ya. Jadi kalau ini asumsi ragamnya itu. Jadi kalau asumsi ragamnya itu sama, rumusnya S gabungan akar 1/N1 ditambah 1/N2. Rumus S gabungan itu ini. Ini dia. Di sini kan S. Di sini S kuadrat. Berarti kamu cari ini dulu, baru diakarkan. Dapatlah nilai S. Ini rumus S gabungan. Oke? Oke. Jadi dapat nilai ini, diakarkan, taruh sini, dikali akar 1/N1 ditambah 1/N2. Gitu, gampang. Kelihatan lah. Merem juga bisa. Kemudian, Pak, merem. Udah cantik. iya itu makanya tuh ada yang tidur merem juga bisa kata dia. Langsung kakak. Nah, langkah yang keempat. Apa langkah keempat? Batas kritis. Oke. Menentukan batas kritis itu harus mengetahui apa? TT dan TT. Hah? Kecil banget suaranya. Apa? Simpangan baku. Batas kritis. Masih ingat nggak batas kritis? TT dan TH. Tabel sama. Ya, untuk menentukan tabel T lah ya. Untuk menentukan tabel T, kita harus tahu apa? Alfa. Derajat bebas. Alfa dengan derajat bebas. Derajat bebas. Iya. Nah, ini untuk mencari derajat bebasnya. Jadi kalau asumsi ragamnya sama, maka rumusnya N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ini kalau asumsi ragamnya sama. Kan kalau asumsi ragamnya beda, pakai rumus DB efektif. Nah, ini rumusnya. Efektif banget ini. Ini fair kan? Kalau asumsi ragamnya sama, susahnya jadi nyari S gabungan. Ininya gampang. Tapi di DB-nya, kalau di asumsi ragamnya sama, itu gampang. N1 ditambah 2 dikurangi 2. Tapi ini DB harus kalau asumsi ragamnya berbeda harus nyari rumusnya dulu. Jadi fair kan ya? Kalau asumsi ragamnya sama, susahnya di sini. Sininya gampang. Kalau asumsi ragamnya beda, di sininya mudah, sininya mudah juga. Ini ada yang susah lah. Statistik itu kelihatan. Oke. Ininya sama saja ya. Hanya bedanya tadi ada tambahan. Ini ada 2 sih. Oke. Kalau H1-nya itu μ1 dikurangi μ2 lebih kecil dari D0, maka tolak H0 jika T itu lebih kecil dari negatif T. Dan seterusnya ya. Jadi ini tuh pengaruhnya besar. Baik. Kita lanjutkan ke contoh kasus ini. Kita coba pahami dulu. 2 buah perusahaan yang saling bersaing dalam industri kertas karton maksudnya, saling mengklaim bahwa produknya yang lebih baik. Artinya lebih kuat menahan beban.
Sampai sini paham nggak? Insya Allah. Insya Allah paham, Pak. Gimana kertas tahan beban? Ya, kertas kardus ya, kertas karton atau Iya ya. Nanti saya coba lebih detail ya. Untuk mengetahui produk mana yang sebenarnya lebih baik, dilakukan pengambilan data masing-masing sebanyak 10 lembar dan diukur berapa beban yang mampu ditanggung tanpa merusak karton. Jadi ini tuh bisa kasusnya misalnya contohnya yang paling sederhana ya. Contoh yang lebih kompleks banyak. Yang paling sederhana misalnya kalian kalau main tuh ke rumah makan Padang tuh. Nah, itu kan ditumpuk ya kan kardus. Nah, sekarang kalau kardus itu kalau ditumpuk berapa beban yang mampu ditanggung oleh kardus itu? Kotak nasi ya, Pak? Iya. Kalau itu langsung ingat ya. Langsam. Ya apa sih mahasiswa bisa? Apa namanya mahasiswa? Biasanya aktivitas tahu tuh yang karena biasa tukang belanja buat makan teman-teman. Ya jadi kalau kita tumpuk berapa beban yang mampu ditanggung oleh yang paling bawah tentunya ya. Nah itu contoh kasusnya yang paling sederhana. Contoh kasus yang lainnya ya dia ada mesin tersendiri ya, mesin beban itu bisa dipakai mesin itu bisa ketahuan. Misalnya kekuatan mobil kan pakai ini berapa beban kalau ketimpa itu dia kekuatannya sampai berapa kilo atau kilo. Makanya dia di mobil itu beberapa mobil rangkanya ada yang boleh pakai apa tuh tambahan itu, ada yang enggak. Ya bebannya jangan terlalu banyak itu nanti bisa ambrol kan bahaya. Nah, ini kita kembali ke sini. Jadi kira-kira apa satu karton itu kemudian diukur bebannya berapa kekuatan yang kartonnya itu. Nah, ini datanya. Ini dari perusahaan A, ini perusahaan B. Jadi angka ini adalah angka dari kekuatan beban. Jadi kalau kira-kira kalau ditumpuk kardus angka 30 dia masih kuat. Setelah itu dia nggak kuat. Ini sampel dari karton yang pertama. Ini sampel dari karton dari perusahaan B yang pertama dan seterusnya. Paham ya maksud angka-angka ini ya? Oke. Kalau kamu nanti saya bandingkan misalnya kelas MD dengan Pesos, ya tinggal nilainya. Ini berarti nilai statistiknya kelas MD, statistik kelas dari Pesos gitu. Berapa sampel yang kita ambil ya tinggal dijejerkan saja. Oke, yang pertama hitunglah rataan dan ragam dari kedua data perusahaan tersebut. Oke. Bisa ngitung cepat? Berapa menit? Mau saya ajarin cara ngitung cepat? Pakai Excel? Boleh, Pak. Boleh, mau, Pak. Kopasnya, Pak. Oh, kalau ini sih enak ya udah dikotakin. Ntar saya kasih ya, misalnya yang kan ada data tuh. Ntar saya buka Excel dulu biar ngomongnya nyambung. Excel. Satu. Oke, sambil nunggu Excel-nya terbuka ya. Kalau ngitung ini sekilas bisa nggak ya? Kira-kira berapa? Ada yang cepat nggak ngitung? 30. Ini kayaknya patokannya sekitar, ambil aja 40. 40 berarti ini ke ini tinggal 45, kurangin sini. 5, berarti sisa ini gini pas 40. Ini lebih 20.
Ini kurang 15, berarti ini tinggal sisa 5, ini lebih 10. 5, 15. 15 tambah 10, 25. Berarti 40 tambah, berapa tadi? 20 atau 25? 25 ya? Berarti 65, 65, 6,5 ya? Sorry, 4. Kalian kalau ngitung gimana caranya? Pakai Excel. Terus ininya di mana? Ini copy langsung kan? Bisa kan ya? Bisa. Copy, buka Excel. Paste gitu. Wah, dia nggak mau. Paste biasa dulu berarti. Ini kegedean fontnya dikecilin lagi ya. Oke, baru kita lebih enak ke bawah kan ya? Ke samping sebenarnya nggak apa-apa kan ya? Mau ke samping, mau ke bawah? Ke bawah, Pak. Biar Oke. Paste spesial, transpose. Apa yang dibutuhin? Jumlah. Rata-rata. Apa lagi? Simpangan baku. Simpangan baku. Kamu dikasih rumus ini, ntar simpangan baku nggak pakai ini. Tapi kamu harus tahu rumus dasarnya ya. Iya, Pak. Wah, ketahuan. Apa-apalah. Variannya enggak? Ya, varian. Simpangan baku apa? stdev.s, Pak. Nah, jangan lupa itunya ya. S itu untuk menunjukkan bahwa datanya dari sampel. Jadi ada P, ada S. Itu untuk membedakan. Kalau varian? Par S. Nah, cepat ya. Ya Allah ya kan. Ya Allah, itu sebelum UTS tahu mau begini doang. Udah nggak usah pikir lagi. Tapi rumus dasar itu penting loh. Yang itu ketika eksplorasi data itu ketika kita tahu rumus dasar itu membantu sekali. Oke ya, sudah terjawab yang pertama. Yang ini kita anggap di sini A aja ya. Perusahaan A. Aduh, gimana ya? Bentar. Apa tadi? Oke. Kamu kalau buka slide sebenarnya sih saya sudah hitung ya. Nah, di sini sudah ada. Ini kan biasanya kita pakai rumusnya apa kalau mencari S itu? Nyari S, Pak. Kuadrat Kuadrat. SI kurang X bar akar 2 dibagi N kurang 1, Pak. Akar 2. Pangkat. Iya, pangkat maksudnya. Karena Maaf, kalau Pak. akar nggak apa-apa. Itu kalau S
Kalau S baru diakarkan, tapi kalau misalnya S kuadrat, maka sama dengan XI dikurangi X, sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, ini rumus modifikasinya. Tujuannya untuk apa rumus ini? Ini biasanya menghindari desimal di awal. Kan kita kalau pakai XI dikurangi X bar itu, XI dikurangi X bar rata-rata banyak kasus. Kalau rata-ratanya itu bukan bulat, maka pengurangnya jadi desimal kan ya? Iya, betul sekali, Pak. Yang belajar pasti paham. Yang bengong-bengong berarti harus belajar lagi. Nah, ini untuk mempermudahkan. Jadi dia dikuadratkan, dikurangi sigma X dikuadratkan. Tidak ketemu desimal di awal kan? Meskipun di akhirnya tetap ada desimal. Tapi dia tidak ada desimal di awal. Itu yang biasanya sering mahasiswa, Pak, desimal itu berapa angka di belakang koma? Mau dibulatin ke berapa habis itu? Oh iya. Berapa angka di belakang koma? 2. Minimal 2, Pak. Minimal. Minimal 2. Ya, 3 lebih baik. Oke. Ini nilai S kuadratnya 106,94 dari perusahaan pertama, rata-ratanya 42,5 dan simpangan variannya itu 106,94 dan dari perusahaan B rata-ratanya 56,5 dan variannya adalah 66,94. Yang di Excel sama kan nilainya? Sama nggak? Coba kita lihat. Kita lihat. Jangan beda. Rata-rata 42,5, 56,5 sama. Simpangannya belum nggak dicari kita. Yang variannya kan 106,94 dan satunya 66,94. Sama berarti ya? Cocok. Nanti Iya, Pak, sama, Pak. rumusnya benar. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, ini hipotesisnya. Hipotesisnya adalah mu1 sama dengan mu2. Kenapa pakai sama dengan? Lihat di sini. Kenapa pakai sama dengan? Karena 2 arah. Iya. Kenapa pakai 2 arah? Lupa saya tadi kita bahas ya. Kenapa di sini? Oh, dia enggak. Oh, belum. Hipotesis baru mau dibuat. Nah, kenapa dia pakai yang 2 arah atau kenapa pakai sama dengan? Kita lihat kasusnya ya. Kasus ini. Sebelumnya kita nggak tahu perusahaan mana yang lebih baik. Maka kita asumsikan 2 perusahaan ini sama. Paham ya? Kan Paham. kita peneliti itu keluar bukan dari perusahaan A, bukan dari perusahaan B untuk objektivitas. Maka kita asumsikan aja perusahaan A sama dengan perusahaan B itu sama dia kemampuan ininya. Maka kita tulisnya di sini adalah pakainya sama dengan. Nah, oke, sampai sini kita lanjut yang berikutnya. Ini tadi kita sudah cari nilai X bar 1, X bar 2. Oke, kamu perhatikan, lihat. Saya pakainya X2 dikurangi X1. Pak, kenapa di sini Bapak Y1 dikurangi Y2 bukan Y2 dikurangi Y1? Kalau sama dengan kan sama aja, putar-putar juga ya. Oke, X2 dikurangi X1. Kemudian di sininya juga harus konsisten, Y2 dikurangi Y1. Di sininya harus sama, konsisten berarti ya. Jadi S2 kuadrat dibagi N2 ditambah S1 kuadrat dibagi N2. Bentar, maaf.
Bersihin nggak jadi itu nggak enak. Oke. X bar 2-nya berapa nilainya? 56,5 kan ya? 56,5 yang ini. Kalau saya kecepatan tolong kasih tahu ya. 56,5, yang satunya 42,5. Baik, Bapak. Mu2 dikurangi mu1 dari mana? Nilainya 0? Dari sini ya. Kan mu1 kalau misalnya mu1-nya pindah ke sini. Mu1-nya pindah ke sini. Nanti kan ini dikurangi ya. Itu kan ya? Di sininya berapa? 0. Oh ya. Sesuatu yang sama. Ini nih, maksudnya nih. Di dalam persamaan matematik, kalau dia sama, kalau dikurangi, maka jawabannya harus 0. Kalau dia bukan 0, berarti di sini ini nggak sama. Ini nggak sama. Gitu ya. Ini 0-nya dari mana nih? Yang ini. Dia 0. Yang ini tinggal dimasukkan tadi 66,94, S2 kuadratnya, S1 kuadratnya adalah 106,9. Masing-masing dibagi N-nya. N-nya sama kasus ini, sehingga diperoleh 3,36. Sehingga kita nilai T hitungnya adalah 3,36. Kalau dibalik boleh nggak Pak? Misalnya X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mu1 dikurangi mu2. Boleh. Hasilnya nanti negatif 3,36. Kalau dibalik hasilnya negatif ya. Sekaligus jawab tadi pertanyaan Arifah. Oke. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Ini lihat, perhatikan. Ragam populasi tidak diketahui dan diasumsikan ragam 1 tidak sama dengan ragam 2. Ingat rumusnya. Yang ini nih. Pertama, ragam populasi tidak diketahui, berarti pakai uji T. Ragam populasinya tidak diketahui. Asumsi ragamnya itu tidak sama dengan. Berarti pakai yang ini kan. Ya. Makanya tadi rumusnya pakai S1 ini nih di bawahnya itu. Sorry. Kan tadi X bar 1 dikurangi kalau yang saya tulis di slide itu X bar 2 dikurangi X bar 1 dikurangi D0 itu diperoleh dari selisih ini. Kemudian ini nih yang bawah, rumusnya adalah yang ini. Maka tadi S2 kuadrat dibagi N1 N2 S1 kuadrat dibagi N1. Ya. Sama kan dengan yang ini? Iya, Pak, sama. Oke. Yang ini nih, yang bawah. Kalau ini nulisnya begini, kalau itu nulisnya agak ke bawah. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Karena dia asumsi yang berikutnya kan kita nyari batas kritis ya. Mencari batas kritis. Tadi kita sudah belajar di sini. Dari batas kritisnya kita cari dulu nilai dB-nya. Kalau yang asumsi ragamnya berbeda, berarti pakai dB efektif. Ini rumus dB efektifnya. Maka kita cari ini. Dapatlah hasilnya itu ini. Kelihatan? Yang hasilnya 170 itu ya, 17 ya, Pak? Iya, 17,10. Nih. Nih, saya ulangi nih sekali lagi biar kamu jangan lupa.
setelah koma tidak ada angka puluhan. Jadi nulis ngomongnya 17,10. Kayak gini nih, kamu jangan ngomong 66,94, 66,94, bukan. 66,94. Oke. Oke. Dapatlah DB-nya 17 ya. Nanti kamu hitung, coba-coba. Pak Amir bener nggak nih? Jangan-jangan salah hitung. Nah, nanti kasih tahu saya ya. Kalau salah, saya salah. Nah, sekarang cara menentukan daerah kritis pada taraf nyata 10%. Nah, kamu lihat. Pak, kenapa saya bakinya bagi 2 nih? Bagi 2. DB-nya 17, alfanya 0,05, itu 1,740. Kita cek, benar nggak? Alfanya berapa tadi? 0,05 ya. Ayo lupa. 0,05 Pak. Ya, 0,05. Iya, Pak. Ini setelah dibagi 2 kan? Kalau dari soalnya kan 10%. Ya. Ini 10%. 10%. DB-nya tadi 17. Ingat-ingat, 10% 17 atau 0,05 17. Kalau pakai yang satu arah, berarti berapa? 0,05. 0,05. Kalau pakai yang dua arah, 0,1. Udah pinter sekarang. DB-nya berapa? 17,10. Nah, 17. 740. Baru dibilang. 1740. Matematik itu beda antara 0 dengan kosong, beda loh. Kosong itu nggak ada. Ini 0, 1,740. Coba bilangan kosong berapa? Nggak habis belakang kosong nggak ada Pak. Ini nggak ada, adanya 0. Jadi kalau ada yang nomor handphone, berapa nomor handphone kamu? 08. Salah itu. 08. Kebiasaannya. Makanya kamu biasain yang benar. Rumah saya kosong. Ah, benar. Bukan rumah saya ada orangnya enggak kosong. Berarti enggak ada orang kan? Saya 0, Pak. Nah, coba. Aneh. Jadi kapan menempatkan 0 dan kapan menempatkan kosong. Baik, kita dapat ya 1,740. Saya ada suara pengiring ya di. Gak apa-apa Pak, lanjut. Ya maaf ya, ini gara efek ini nih WFH. Oke, kita lanjut. Oke, 1,740. Oke. Dari sini udah kelihatan kan? 3,36, 1,740. Lebih besar mana? Teh hitung. Berarti kalau dia negatif? Lebih besar teh tabel. Nah, kamu jangan salah. Ya. Kalau pakai di sini negatif, kamu cari nilai mutlaknya. Oh iya, betul. Tetap aja 3,36. Kamu tahu nilai mutlak kan? Ya, selalu positif ya. Ya, makanya kamu harus jadi orang mutlak biar selalu positif. Siap. Asal jangan COVID aja. Jangan sampai ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ini ya. Jadi kalau misalnya kita tetap tidak dipakai nilai mutlak, maka di sininya negatif berarti ya. Kalau di sininya kamu tidak cari nilai mutlak,
Berarti kalau di sini negatif, di sininya berarti tinggal ditambahkan negatif saja. Kan lebih kecil. Batas, ingat batas kanan kiri, batas kanan kiri itu. Kalau sebelah kiri, ini kalian sama nggak tangan saya nih? Ini sebelah kiri ya? Kebalik. Efek mirror, Pak. Ini Balik. Sebelah kiri. ini tangan apa nih? Kanan. Iya, Kiri. kanan. Kanan. Terus pokoknya gitulah ya. Pokoknya kalau yang dari sebelah kiri, sebelah kiri, berarti batasnya negatif, dibuat negatif. Jadi ini jadi negatif. Nah sekarang kalau negatif 3,36, lebih kecil dari ini kan? Iya. Lebih Iya. kecil. Kalau negatif, kalau sebelah kiri negatif. Tetap tolak H0. Tapi kalau kita ambil dia nilai positifnya ada di sebelah kanan, misalnya ini, pakai batas yang kanan, berarti ininya jadi positif. Batasnya juga, batas kanan yang positif itu. Nah, 3,36 lebih besar kan? Nah, makanya Iya. yang Iya, ingat Pak. kurva yang dua arah itu? Dua arah, sebelah kiri itu penolakan H0, paling sebelah kanan juga tetap penolakan H0. Itu ya. Oke, karena saya hitung ini lebih besar dari ini, maka tolak H0. Artinya apa? Jangan lupa kembalikan ke hipotesis. Tolak H0. Berarti ini ditolak nih. Ini belum dihapus. Ini ditolak. Ininya harus di bawah ini. Ini ditolak ya, H0-nya. Berarti kita ambil yang H1 kan? Nah, berarti perusahaan 1 tidak sama dengan perusahaan yang kedua. Paham? Paham, Bapak. Misal tadi kan kalau misalkan dia nggak ditolak itu gimana? Ya diterima, kalau nggak ditolak mau sian. Ya, maksudnya nggak dihapus gitu, tapi ditetapin di situ. Gimana? Kan kalau misalkan dia ditolak tuh kan dihapus. Kalau misalkan dia Apa nggak yang dihapus, dihapus? ini yang tadi Bapak hapus itu. Itu mah tadi saya ngetik, nyari D0. Yang ini. Nah, Pak, maaf Pak, saya kira itu masuk jawabannya juga. Oh, bukan. Siapa tadi namanya? Enggak. Itu tadi yang saya ketik nyari D0, angka 0 itu dari mana? Kalau itu tetap ditaruh takutnya bikin pusing. Saya tadi menjelaskan asal-usul angka 0. Oke ya. Jadi ini kan tolak H0. Berarti kita ambil yang H1. Berarti sekarang H1 itu adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya perusahaan A berbeda dengan perusahaan B. Perusahaan mana yang lebih kuat? Oke, itu kan yang pentingnya kan. Nah, cari yang nilai rata-ratanya lebih tinggi dan variannya kecil. Ingat-ingat. Rata-ratanya tinggi, variannya kecil. yes. Nah, itu tuh yang begitu-begitu tuh nggak ada tuh di slide. Jadi kamu harus tulis. Diduga karton yang diproduksi oleh perusahaan B lebih kuat daripada karton perusahaan A. Gitu. Jadi kamu kalau nanti jadi konsultan atau jadi ini, saya mau tahu nih, ini mana yang lebih baik? Gitu. Kamu harus jawab. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mulai. Udah mulai? Mulai agak-agak mantep. Mulai agak pusing sih Pak soalnya. Iya. Udah ribet. Pikiran Berarti- saya yang awalnya tadi enak nih kan. Tahu-taunya
Makin enak gitu, Pak. Berarti kamu normal. Iya, Pak. Banget, Pak. Ya, belajar itu kata dia. Tiap belajar sama ini pasti gitu, tapi di situ enak. Saya dulu dengar cerita orang. Akhirnya saya kuliah kan, ternyata saya merasakan yang sama. Alhamdulillah, agak ngerti. Kalau kalian sekarang pusing, mudah-mudahan kalian juga sebentar lagi mengerti ya. Amin, Pak. Amin. Justru saya mah aneh kalau misalnya asik-asik aja tuh lihat kayak gitu. Oh gitu doang. Nah, itu curiga ya. Dia emang benar-benar udah expert apa emang dia nggak mau tahu. Oke. Pas ya kita hari ini sampai jam 9. Ya, Pak. Nah, besok kalian maju masuknya lebih ini biar waktunya mungkin lebih Siap, Pak. lama. Oke, jangan lupa kita juga ada tugas hari ini. Ini tugasnya. Asik. Ya, pokoknya tidak mulai hari ini pertemuan seterusnya tugasnya akan selalu ada. Insya Allah. Untuk melatih biar kalian tidak mager. Wow, ada tugas lagi ya, Pak. Kalau mau ada satu lagi ini. Mau Tugas yang dikumpulkan satu saja deh, satu saja. Kan, Pak. Ntar otak. Baik, Pak. Baik. Tapi kalau mau memperdalam, kamu akan lebih mengerti ini karena ini satu kasus, lawannya yang ini. Sorry. Oh, bukan. Nah, ini. Nah, ini. Ini kan gender banget, Bapak nih gender banget sih. Mendiskreditkan. Kemampuan mana yang lebih baik? Apakah gender itu berpengaruh terhadap nilai? Sangat pengaruh ya. Perempuan lebih baik dari laki-laki. Oke, baik. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Terima kasih tadi Rofi sudah diingatkan juga. Jangan sungkan-sungkan dan jangan segan. Iya, Pak. Hampura, Pak. Jangan takut. Jangan takut. Saya juga orang, saya pasti juga mungkin dan pastinya ada salahnya, jadi dikoreksi itu untuk kebaikan. Nggak usah malu, nggak usah sungkan, apalagi takut. Saya nggak gigit. Baik, semuanya terima kasih banyak. Jangan lupa absensi. Jadi hari ini yang nggak hadir siapa tuh? Ntar Nabila sama Sinta yang laporan ya. Ini Pak, di kelas A cuma ngerjain doang. Si itu keburu nongol ya, si Tasa gara-gara ditelepon. Ya, apa tadi habis dari kamar mandi. Biasa rutinitas pagi, nabung. Oke, baik. Selamat ya. Selamat mengerjakan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa link absen, Pak. Iya. Sama YouTube, Pak. Upload, Sama Pak. PJ, Itu, Pak. PJ Upload lah. YouTube, Pak. YouTube, Pak. Upload YouTube, Pak. Ya Pak, upload YouTube Pak. Pak, upload YouTube Pak, biar bisa